Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ummahat wasyabat a'azakunallah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kita saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran kita di tempat ini dengan niat untuk mencari ilmu semoga akan memudahkan jalan bagi kita semuanya masuk ke dalam surga. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membahas tentang keluasan ampunan Allah yang Maha Pengampun. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ampunan Allah itu amat sangat luas sekali. Oleh karena itulah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya, apabila dia mau beristighfar, bertobat kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka yakinlah Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahannya. Di antara ayat yang menunjukkan akan keluasan ampunan Allah adalah surah An-Najm ayat 42, di mana Allah mengatakan inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wasi'ul maghfirah, maha luas ampunannya. Kemudian akan kami sampaikan sebuah hadis yang juga menjelaskan akan keluasan ampunan Allah ini, dan nanti kita akan lebih perdalam pembahasannya karena di dalamnya juga menjelaskan tentang 3 syarat yang harus kita penuhi apabila kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibn Adam law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam law ataitani bi qulabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, aku telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Jadi ini merupakan hadis qudsi. Allah menyatakan, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap dariku, maka aku akan ampuni dosamu ala ma kana fika, bagaimanapun keadaanmu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosamu sampai setinggi awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku, maka aku akan berikan kepadamu ampunan seluas bumi pun. Ya mas sekalian, hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya, hadis nomor 3540. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun qarib. Ya mas sekalian, kalau kita perhatikan bersama dari hadis di atas, maka dijelaskan 3 syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu berharap untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang pertama adalah berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana syarat yang pertama ini bisa kita pahami dari potongan hadis di atas. Ketika Allah menyatakan, ya ibna Adam, ma da'utani wa rajautani. Wahai anak Adam, selama engkau mau berdoa dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Ala ma kana fika, bagaimanapun keadaanmu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Jadi syarat pertama adalah berdoa kepada Allah disertai dengan harapan yang kuat bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdoa kepada Allah merupakan salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku maka astajib lakum, aku akan kabulkan doa dan permintaanmu. Dan Rasulullah dalam hadisnya mengatakan bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak atau inti sarinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sabdanya ad-du'a usilahul mu'min, bahwa doa itu adalah senjata bagi seorang mukmin. Di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah agar doa kita dikabulkan adalah kehadiran hati. Hati kita harus betul-betul hadir, tidak lalai ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan disertai harapan bahwa doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijab. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan engkau yakin, percaya sepenuhnya bahwa doamu akan diijabah.
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa tapi ragu. Jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan tidak dikabulkan. Kalau sudah ada keraguan, yakinlah doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'aan an qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang tidak konsentrasi, yang tidak fokus ketika dia berdoa kepada Allah. Termasuk diantaranya berdoa dengan menggunakan bahasa Arab tapi tidak paham artinya. Maka usahakan ketika kita berdoa dengan bahasa Arab, kita hendaknya berusaha untuk tahu artinya. Karena dengan tahu arti, kita paham apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak masuk dalam kategori berdoa dengan hati yang lalai, tidak berkonsentrasi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya mencontohkan kepada kita contoh doa yang tidak seharusnya kita panjatkan kepada Allah, karena di dalamnya tidak ada keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Maka kata-kata in syi'ta, jika engkau menghendaki, ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam berdoa kepada Allah, dan dia tidak betul-betul berharap doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai dalam doa kita sertakan kata-kata in syi'ta, jika engkau menghendaki ya Allah. Allah minta ampun, ya sudah, Allahumma gfirli jami'u dzunubi, ya Allah ampunilah semua dosaku. Jangan ada kata in syi'ta, walakin liyahzim al-mas'alah, dan hendaknya dia menguatkan permintaannya. Karena kata-kata in syi'ta itu berarti melemahkan permintaannya. Fa innallaha la mukriha lahu, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, dan juga Rasulullah melarang tergesa-gesa agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kita mendikte bahwa doa saya harus segera dikabulkan oleh Allah, sehingga ketika sudah sekian lama berdoa tidak dikabulkan, akhirnya mutung dan akhirnya tidak lagi mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada semacam putus asa. Sudah berdoa sekian lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak dikabulkan. Akhirnya apa? Mutung dan tidak lagi mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Surah Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wad'uuhu, dan berdoalah kalian kepadanya, kepada Allah, khawfan wa tama'a, dalam keadaan harap-harap cemas. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, timbulkan rasa khawatir, rasa takut kalau doa kita tidak diijabah, sembari tetap memunculkan harapan yang besar bahwa doa akan berkenan, bahwa Allah berkenan akan mengabulkan doa dan permintaan kita. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang banyak berbuat kebajikan.
Jadi selagi seorang hamba itu berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan mengharapkan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka peluang besar doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Allah adalah memohon pengampunan dosa dari Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Seperti memohon kepada Allah agar dimudahkan masuk ke dalam surganya, agar dijauhkan dari sengatan api neraka. Itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengampunan dosa. Ketika ada seseorang yang berdoa semacam ini, berdoa memohon kepada Allah agar diampuni dosanya, agar dimudahkan masuk ke dalam surganya, dijauhkan dari api neraka. Ketika Rasulullah mendengar doa yang semacam ini, maka beliau mengatakan haulaha nudandin. Haulaha, di sekitar permasalahan itu, minta pengampunan dosa, minta dimudahkan masuk surga, minta dijauhkan dari api neraka, nudandin, kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahwa bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kebutuhan dunia yang dimohonkan oleh seorang hamba dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, atau menyelamatkannya dari keburukan, atau pengabulan daripada doanya ditunda di akhirat nanti, serta dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fihi ithmun wala qati'atu rahimin." Tidaklah seorang muslim yang memanjatkan doa kepada Allah di mana dia tidak berbuat dosa dan juga tidak memutus tali silaturahmi, illa a'tahu Allah biha ihda salasin, melainkan Allah akan berikan salah satu dari tiga hal. Imma an tu'ajjalalahu da'watuhu, yang pertama kemungkinan doanya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, minta rezeki yang banyak, tak lama kemudian Allah berikan kepadanya rezeki yang banyak. Berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan dari penyakitnya, tak lama kemudian penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama. Allah akan segera mengabulkan doanya. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah menunda pengabulannya di akhirat, tidak di dunia. Sekian banyak dia berdoa dan dikabulkan, ternyata Allah menunda pengabulannya di akhirat, misalnya dengan menaikkan derajatnya di surga nanti, di akhirat nanti. Wa imma an yasrif anhu minassu mithlaha, atau dia dijauhkan dari keburukan atau bala. Misalnya seseorang memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang banyak, ternyata Allah tidak memberikan kepadanya, tetapi Allah menggantinya dengan memberikan kepadanya kesehatan. Karena Allah lebih tahu apa yang pas buat dia. Minta dikasih rezeki yang banyak, tidak dikasih, tapi Allah berikan kepadanya kesehatan yang bisa jadi nilainya lebih besar daripada harta yang banyak. Karena berapa banyak orang kaya habis kekayaannya untuk berobat dan tidak sembuh-sembuh, akhirnya berujung pada kematian. Maka jangan sampai kita suudzon kepada Allah bahwa doa kita tidak didengar atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Karena itulah 3 kemungkinan dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah segera mengabulkan doa kita, atau Allah menunda pengabulannya di akhirat nanti, atau Allah mengalihkannya ke bentuk yang lainnya. Jamaah sekalian, kemudian dalam kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita meminta hal-hal yang besar. Jangan berdoa kepada Allah minta hal-hal yang remeh-temeh. Ya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Idza da'a ahadukum falyu'dhimir raghbah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia memperbesar keinginannya. Misalnya ketika berdoa kepada Allah minta rezeki, jangan cuma berdoa, "Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku agar bisa makan hari ini." Itu hal yang terlalu mudah bagi Allah. Kenapa kita tidak berdoa, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi? Kan begitu. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, dan penuh dengan keberkahan. Jadi sekalian minta yang banyak kepada Allah. Ketika berdoa minta surga yang paling tinggi derajatnya, yaitu surga Firdaus. Jangan cukup di emperan surga, atau yang penting masuk surga. Silakan minta surga yang paling tinggi derajatnya. Kalaupun tidak tercapai, kan mungkin di bawahnya. Ya, kalau mintanya surga yang paling rendah, mungkin dapatnya emperannya. Ya, meskipun empernya luar biasa. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Dzar. Ya. Nabi mengatakan, sesungguhnya surga itu memiliki 100 derajat, 100 tingkatan. Jarak antara derajat itu sejauh jarak antara langit dan bumi. Ya. Dan derajat yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dikatakan ada 100 derajat. Meskipun nama-nama surga yang kita kenal tidak banyak. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada surga Khuldi. Tidak sampai 100, tetapi hadis ini sahih. Nabi menyatakan tingkatannya ada 100. Antara satu tingkatan yang satu dengan berikutnya, itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Kemudian Nabi berpesan kepada Abu Dzar, "Wa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Apabila kalian memohon kepada Allah, memohon surga, fas'aluhu firdaus, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi tingkatannya. Karena semua sumber mata air surga itu mengalirnya dari surga Firdaus, dan di atasnya ada Arsyur Rahman. Singgasana Allah itu adanya di atas surga Firdaus, surga yang paling tinggi derajatnya. Itu maknanya. Jadi ketika memohon apa saja kepada Allah, mintalah hal-hal yang besar, jangan hal yang remeh-temeh. Fa innahu la yata'adhamu 'ala Allahi syai'. Karena tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah untuk mengabulkan setiap doa dari hambanya, meskipun itu permohonannya hal-hal yang besar. Adalah hal yang mudah untuk Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Ya mas sekalian, kendati dosa-dosa seorang hamba itu besar, namun maaf dan ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosanya. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a."
innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah bertindak melampaui batas terhadap diri mereka dengan banyak berbuat maksiat dan dosa. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah lah yang mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, itulah syarat yang pertama. Syarat yang pertama untuk mendapatkan ampunan dari Allah adalah berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang kedua adalah senantiasa beristighfar. Senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa pahami dari potongan hadis di atas, yaitu ketika Allah mengatakan, ya ibna Adam law balagha dzunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, jika dosamu setinggi awan di langit. Bisa kita bayangkan betapa banyaknya dosa orang ini. Dosanya setinggi awan di langit. Tsumma astaghfartani, kemudian kamu mau minta ampun kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni dosamu, wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosamu. Yang penting mau mengakui dosa dan kesalahannya, mau istighfar dan tobat kepada Allah, dan dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, istighfar itu artinya adalah talabul maghfirah. Berarti memohon ampunan. Itu mana istighfar, talabul maghfirah. Memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau mengeksplorasi Al-Quran, maka di sana banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang masalah istighfar ini. Terkadang berbentuk perintah, terkadang Allah memuji orang-orang yang banyak beristighfar kepadanya, dan terkadang Allah menyebut dirinya bahwa dirinya adalah Ghafur, Zat yang Maha Pengampun. Yang berupa perintah, misalnya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Di dalamnya ada perintah kepada kita semuanya untuk beristighfar, yaitu wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Ini kan perintah. Wastaghfirullah, dan hendaklah kalian minta ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau di dalam surah Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan hendaknya kalian minta ampun kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Ini contoh ayat yang di dalamnya terkandung perintah untuk beristighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh ayat yang di dalamnya Allah memuji orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah, misalnya disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Ini menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk istighfar itu adalah pada waktu sahur, waktu menjelang subuh. Jadi orang-orang yang beristighfar kepada Allah pada waktu sahur itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar.
Kapanpun kita diperintahkan beristighfar, tapi waktu yang terbaik untuk beristighfar adalah pada waktu sahur. Karena Allah memuji orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, misalnya habis sholat tahajud menjelang subuh, sambil nunggu subuh, banyak istighfar. Ya. Atau dalam bentuk Allah menyatakan bahwa dirinya Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Ya. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang melakukan keburukan, aw yadhlim nafsahu, atau menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan maksiat dan dosa, summa yastaghfirillah, kemudian dia mau minta ampun kepada Allah, maka yajidillaha ghafurur rahim, maka dia akan dapati Allah Ghafurur Rahim, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah gambaran istighfar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bisa berupa perintah, bisa berupa pujian kepada orang-orang yang beristighfar, atau dalam bentuk Allah menyatakan bahwa dirinya adalah Ghafur, Zat yang Maha Pengampun. Ya mas sekalian, terkait dengan istighfar dan taubat, maka yang perlu kita perhatikan adalah syarat-syarat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertobat, minta ampun itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Untuk sampai ke derajat taubatan nasuha, maka minimal dibutuhkan 4 syarat. Yang pertama adalah adanya nadam atau penyesalan. Jadi betul-betul menyesal atas perbuatan dosa yang telah dikerjakannya. Menyesal, nadam. Yang kedua, berjanji dengan diri sendiri untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian yang ketiga, takut untuk kembali melakukan perbuatan dosa itu, seperti takutnya kalau dilempar ke dalam api neraka. Dan yang keempat, mengiringi tobat itu dengan banyak istighfar dan amal saleh. Karena apa? Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa semua kebaikan amal saleh yang dilakukan oleh seseorang itu akan menghapus, akan menghilangkan as-sayyi'at, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat. Jadi itulah 4 syarat yang harus dipenuhi untuk kategori taubatan nasuha. Ya mas sekalian, kemudian terkait dengan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman terkait dengan masalah istighfar dan tobat ini dalam surah Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan hendaklah kalian beristighfar, minta ampun kepada Tuhan kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Maka yumatikum mata'an hasana, Allah akan berikan kepada kalian kenikmatan yang baik, mata'an hasanan ila ajalin musamma,
sampai batas waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan karunia-Nya kepada orang yang berbuat baik. Wa in tawallau, dan jika kalian berpaling, tidak mau istighfar, tidak mau tobat kepada Allah, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir, maka sesungguhnya aku Allah takut kalian akan ditimpa azab yang besar, yaitu pada hari kiamat nanti. Nah, terkait dengan ayat di atas, maka di sini ada penjelasan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir. Beliau mengatakan, yaitu aku memerintahkan kalian untuk beristighfar, memohon ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu, dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla di masa-masa yang akan datang. Dan teruslah begitu, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu, yaitu di dunia, sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik, yakni di akhirat nanti. Itu penafsiran daripada Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir terkait dengan ayat di atas tadi. Jadi artinya apa? Kesimpulannya adalah bahwa istighfar itu meninggalkan dosa-dosa yang telah lalu. Sementara taubat adalah tidak terus-menerus berbuat dosa pada masa yang akan datang. Itu kesimpulannya. Perbedaan antara istighfar dan taubat. Jadi istighfar itu adalah meninggalkan dosa-dosa yang telah lalu, ya, untuk tidak dikerjakan kembali. Sementara taubat adalah tidak terus-menerus dalam melakukan perbuatan dosa itu pada masa yang akan datang. Artinya ketika orang itu betul-betul istighfar dan taubat, ya dia harus meninggalkan total itu perbuatan dosa maksiat yang telah dikerjakannya selama ini. Ya mas sekalian, sebanyak apapun ya kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang, ya, selama dia mau menyadari, mengakuinya, dia mau istighfar tobat kepada Allah, maka yakinlah Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi yang cukup panjang, yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, di mana beliau menceritakan, ya, beliau mengatakan, inna rajulan adznaba dzamban faqala rabbi inni adznabtu dzamban faghfirhu li. Rasulullah menceritakan ada seseorang yang telah berbuat dosa. Kemudian dia membuat pengakuan dengan mengatakan, ya Allah, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah dosaku ini. Nah, pengakuan daripada hambanya ini ditanggapi oleh Allah dengan mengatakan, hambaku sadar kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, dan dia telah minta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa hambaku itu. Summa amila dzamban akhar, setelah diampuni dosanya oleh Allah, dia berbuat dosa yang lainnya lagi. Katalah yang pertama minum khamr, sudah diampuni, kemudian dia berjudi. Sadar dan kembali dia membuat pengakuan, Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirhu li, ya Allah, aku telah berbuat dosa yang lain lagi, tolong ampunilah dosaku. Dan kembali dijawab oleh Allah dengan jawaban yang sama. Untung hambaku sadar kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, dan dia telah minta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa hambaku. Summa amila dzamban akhar, kemudian dia berbuat dosa yang lain lagi. Misalnya makan riba, katalah. Dan kembali dia membuat pengakuan yang sama. Rabbi inni aznabtu dzamban faghfirhu li, ya Allah, aku telah berbuat dosa yang lain lagi, maka tolong ampunilah dosaku.
Pada kali yang ketiga ini, tanggapan Allah agak berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Allah mengatakan, alima abdi annahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ushidukum anni qad ghafartu li abdi falyamal masya. Sekian kali hambaku berbuat dosa, dia masih sadar kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Dan dia mau minta ampun kepadaku, maka saksikan oleh kalian semuanya, wahai hambaku, bahwa aku Allah telah mengampuni dosa hambaku itu, falyamal masya. Silahkan dia berbuat sesuka hatinya. Dijarkan oleh Allah SWT. Selama hamba itu berbuat dosa yang besar, yang banyak, dan dia mau sadar, menyadari, mengakuinya, minta ampun, istighfar kepada Allah dengan tidak berbuat syirik, maka selama itu pula yakinlah Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan. Tapi masalahnya apa? Masalah ajal. Yang ditakutkan berbuat maksiat dan dosa, belum sempat istighfar, belum sempat tobat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita takutkan. Sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang kita takutkan. Makanya sikap baik yang perlu kita tumbuhkan adalah sikap tawazun bainal khaufi war raja. Sikap keseimbangan antara rasa takut dan pengharapan. Jadi kalau diibaratkan timbangan punya dua lengan itu. Ini sama ini. Katakanlah ini rasa takut, ini pengharapan. Ini harus seimbang, jangan digelek begini atau begini. Ya. Jadi harus imbang. Kalau yang lebih dominan rasa takutnya, ini rasa takut ya. Kita tidak pernah bahagia. Karena dihantui oleh dosa neraka. Kita tidak pernah bahagia. Karena yang dominan adalah rasa takut kita. Kalau yang dominan pengharapan, kita mudah berbuat dosa. Tidak apa-apa, saya berbuat dosa. Allah kan Maha Pengampun. Itu gara-gara kita banyak berharap, tapi tidak ada rasa takutnya. Tidak apa-apa, saya berbuat dosa. Nanti istighfar, diampuni oleh Allah. Makanya harus seimbang begini. Antara rasa takut dan pengharapan itu harus seimbang. Artinya at-tawazun bainal khaufi war raja. Itu yang membuat kita takut berbuat dosa, berbuat maksiat. Tapi ketika disadari atau tidak disadari, kita berbuat maksiat dan dosa, segera sadar. Sadar saya telah berbuat maksiat dosa, kemudian mau istighfar, tobat kepada Allah dengan disertai harapan Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itu sikap yang perlu kita tumbuhkan adalah seperti itu. Jamaah sekalian, kemudian terkait dengan masalah istighfar ya. Istighfar yang paling baik, pertama-tama seorang hamba menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membuat pengakuan, baru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab dalam kita istighfar. Ya. Sama kan, seperti kalau kita mohon kepada seseorang, kita puji dulu orang itu. Anda orang yang baik, orang yang dermawan, baru minta sumbangan. Begitupun ketika meminta ampunan kepada Allah, kita puji dulu Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Baru membuat pengakuan, apa dosa kita. Setelah membuat pengakuan, baru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab dalam beristighfar, tobat kepada Allah. Dan itu dicontohkan dalam Sayyidul Istighfar yang insya Allah kita semuanya hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu ketiga-tiganya ada pada Sayyidul Istighfar ini. Coba kalau kita perhatikan, Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau Tuhanku.
La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Khalaqtani. Engkau telah menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku ada dalam perjanjianmu. Mastata'tu, semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari keburukan yang telah aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika. Aku mengakui akan nikmatmu. Nah, sampai di sini berarti ini kan pujian kepada Allah. Sampai sini adalah pujian kepada Allah. Mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak ada Tuhan selain Dia, dan seterusnya. Baru wa abu'u bidzambi. Nah, ini pengakuan. Dan aku mengakui dosaku. Baru yang ketiga, faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa illa anta, kecuali Engkau. Jadi ketiga-tiganya, ketiga unsur ada pada ini satu istighfar, ya. Jadi itu caranya. Memuji Allah dulu, baru membuat pengakuan, baru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mas kalian, terkait dengan masalah istighfar dan tobat, tentunya Nabi kita Muhammad adalah teladan terbaik buat kita. Ya, teladan terbaik bagi kita dalam masalah istighfar dan tobatnya. Lantas berapa kali Nabi kita Muhammad istighfar dan bertobat dalam seharinya? Dalam sebuah hadisnya yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, minta ampun kepada Allah dan tobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Seorang Nabi, seorang Rasul yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu dan akan datang, dan dijamin surganya. Setiap harinya istighfar tobatnya lebih dari 70 kali. Nah, kita bukan Nabi, bukan Rasul, ya, tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan dosa kita diampuni oleh Allah. Setiap hari kita berbuat dosa, harusnya lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Rasulullah, lebih dari 70 kali, ya, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh hatiku ditutup dari lalai zikir kepada Allah, dan aku minta ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya. Ini menyatakan bahwa Nabi itu beristighfar, bertobat kepada Allah dalam seharinya 100 kali. Maka inilah yang hendaknya jadi bahan perenungan buat kita bersama. Kalau Nabi sebanyak itu istighfarnya, tobatnya, ya kita harusnya lebih dari itu. Ya minimal sama lah. Ya karena kita biasa berbuat salah dan dosa. Ya karena innal insan makhlul khata' wa nisyan. Kita ini manusia tempatnya salah dan lupa. Tempatnya berbuat salah dan dosa. Maka harus banyak-banyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mas sekalian, kemudian syarat yang terakhir, yang ketiga adalah dengan menjaga dan memurnikan tauhid kita. Jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana syarat yang ketiga ini diambilkan dari potongan hadis qudsi, Yabna Adam lau ataitani bi qurabil ardi khataya tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Bisa kita bayangkan orang ini dosanya sepenuh bumi, barangkali semua kemaksiatan dia kerjakan. Kemudian engkau berjumpa kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku. Tapi untungnya orang ini tidak pernah berbuat syirik.
Dosanya banyak, tetapi selain dosa syirik. Ya. Summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan berikan kepadamu ampunan seluas bumi bulan. Maka penting bagi kita, kalau kita ingin dosa kita betul-betul diampuni oleh Allah, kita jaga tauhid kita. Kita murnikan tauhid kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan syirik, baik yang kecil apalagi yang besar. Syirik kecil adalah riya. Ya. Karena Nabi menyatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang lebih aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil, bukan syirik yang besar. Ketika para sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan syirik kecil itu? Nabi mengatakan riya. Jadi riya, pamer, itu masuk kategori syirik kecil. Karena ketika orang riya berarti dia niatnya bukan karena Allah. Niatnya ada ikhlas karena Allah, niatnya karena selain Allah, baik manusia ataupun yang lainnya. Termasuk di dalamnya adalah sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Ya, bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang soleh, orang yang dermawan dan sebagainya. Ya mas sekalian, kenapa kita harus menjauhi syirik yang sejauh-jauhnya? Yang pertama, karena syirik itu bertentangan dengan fitrah kita. Bukankah kita manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah? Ya kan? Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, tergantung pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Apalagi kita manusia, ketika ada dalam kandungan ibu kita, semuanya tanpa terkecuali telah bersaksi dan menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ingat, ketika manusia ada dalam kandungan ibunya, pernah ditanya oleh Allah. Kita harus yakin meskipun tidak merasakannya. Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ternyata semua manusia mengatakan qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Makanya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, karena telah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kalau dalam perkembangannya dia melakukan kesyirikan, berarti dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya sendiri, yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena syirik itu akan menghapuskan pahala amal sholah yang telah dikerjakan oleh seseorang. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, lain asyrakta. Jika kamu Muhammad sampai melakukan kesyirikan, la yahbatanna 'amaluka, niscaya amalmu akan hancur. Bayangkan, Nabi kita Muhammad yakinlah tidak akan pernah melakukan kesyirikan, tetapi diancam oleh Allah, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu sampai berbuat syirik, amalmu akan hancur. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Kemudian yang ketiga, bahwa syirik ini merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang itu meninggal dalam kesyirikannya, belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini sebagaimana yang diingatkan dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang menyekutukan Allah maka sungguh dia telah melakukan itsman 'azima, perbuatan dosa yang besar. Ya mas sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini terkait dengan penjelasan betapa luasnya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita diingatkan ya bahwa kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah maka syaratnya adalah 3. Yang pertama adalah dengan berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan yang ketiga adalah menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik yang kecil apalagi yang besar. Itulah yang bisa kita kaji, semoga ada manfaatnya. Dan marilah kita akhiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa nafastah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la mu'assiran illa yasartah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la ghaiban illa radattah, wa la hajatan min hawaji dunya hiya lak ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa ja'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bidhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur. Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Rabbal Alamin. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah, Ya sami'ad du'a, Ya dzal mani wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.